Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai pada pembahasan revolusi kognitif. Kesan pertama saat membaca buku ini, Harari itu sangat provokatif dan pesimistik. Provokatif pada gagasan, agama adalah sumber masalah dan sumber perang serta genosida. Banyak alasan-alasan perang itu didasari karena agama. Beliau juga sangat pesimistik bahwa agama itu memiliki kebaikan di dalamnya. Yang kita yakini, agama itu menghalangi seseorang dari melakukan sesuatu yang serakah, memberikan batasan-batasan kepada manusia untuk tidak melampaui batas. Di sini Harari membuat framing berupa pengandaian bahwa salah satu penyebabnya manusia-manusia purba lainnya adalah akibat persaingan sumber daya alam dengan Homo sapiens. Adanya dugaan dogma rasisme dalam agama yang menganjurkan mereka membunuh spesies lain hingga menyebabkan kepunahan. Makhluk-makhluk purba mirip manusia seperti Neanderthal bisa jadi musnah itu karena virus, perubahan iklim, bencana katastrofik, kemandulan, atau perubahan genetik. Kita tahu dalam kitab Samawi, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu benci pembunuhan. Kita bisa melihat dari kisah Habil dan Qabil. Dan tujuan manusia datang ke bumi itu adalah sebagai khilafah di muka bumi untuk merawat dan hidup selaras dengan alam. Agama itu menganjurkan kebaikan dan mengutuk keserakahan. Punahnya spesies lain seperti hewan, tumbuhan biasanya karena tidak sanggup beradaptasi dengan lingkungannya atau ada perubahan iklim secara ekstrim. Ya, tentu saja ada kemungkinan manusia itu andil dalam menyebabkan kepunahan. Bisa saja itu terjadi apabila manusia tersebut sudah melampaui batas dan melanggar aturan-aturan Tuhan atau adat-adat yang penting di sekitarnya. Dan itulah pentingnya agama. Itu membatasi manusia agar tidak serakah. Pohon pengetahuan, ini adalah bagian kedua. And they're using speculation. Pohon pengetahuan. Pembahasan evolusi di sini penuh dengan spekulasi. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, tidak ada manuskrip sejarah ataupun orang yang hidup sampai sekarang untuk menceritakan kisah Homo sapiens di sini. Harari menyampaikan selama puluhan ribu tahun silam, Homo sapiens itu memiliki perawakan seperti kita. Namun secara otak mereka itu tidak punya kemampuan berpikir yang kompleks. Lalu barulah kira-kira 70.000 tahun atau 30.000 tahun yang lalu. Tentu saja harus kira-kira ya, karena pembahasan di sini tidak didukung oleh apapun kecuali speculation. terjadilah yang namanya mutasi DNA yang membuat manusia bisa berpikir lebih cerdas, berbicara dengan bahasa yang lebih kompleks dibandingkan hewan. Sebelumnya juga dijelaskan ya, Homo sapiens itu sudah bisa bicara, namun bahasanya itu nggak kompleks, ya seperti hewan lah. Padahal ya manusia itu kan bukan kambing ya. Harari bilang hewan-hewan itu punya bahasanya masing-masing. Misalnya burung atau monyet, ketika ada bahaya mereka memperingatkan kawanannya dengan suara dan isyarat, hati-hati ada bahaya, kurang lebih begitulah. Tapi pertanyaannya gini, kira-kira dari mana burung-burung itu why birds bisa fly belajar in a bahasa? V Apakah dari formation? orang It tuanya? kinda Dari looks mana like some lebah belajar geometri untuk menciptakan sudut heksagonal di sarangnya? Apakah itu dijelaskan pada tradisi-tradisi hewan? Menurut Islam, hewan itu memiliki fitrahnya masing-masing. Kambing, kuda bisa langsung berdiri hanya beberapa menit setelah kelahirannya. Burung di usia tertentu itu bisa terbang. Apakah di hari-hari sebelum terbangnya burung, induknya bilang, "Nak, ingat ya, pas terbang nanti kuncinya adalah keseimbangan." Dan jangan lupa, lihatlah arah angin. Ya, pasti tentunya tidak seperti itu ya. Mana mungkin hewan bisa menurunkan tradisi yang bertahun-tahun menjadi tetap seperti itu dan sangat sempurna. Allah itu sudah menciptakan fitrah bagi hewan dan segala macam perilakunya itu menyesuaikan dengan lingkungan agar ekosistem dan alam sekitarnya terjaga kesinambungannya agar mereka hidup selaras di bumi ini. Tentunya keselarasan itu bisa dirusak oleh manusia ya. Manusia itu makhluk yang ringkih, terutama di tahun-tahun awal kemunculannya. Manusia begitu lahir itu tidak bisa serta-merta langsung bisa berjalan seperti kambing. Kalau ibunya tidak menyusuinya, maka dia juga tidak akan merangkak langsung menetek. Manusia juga akan saling membunuh dan egois, dan akhirnya punah dengan sendirinya jika dia tidak punya kemampuan bicara sejak awal. Maksud sejak awal ini sejak awal kemunculan manusia ya, bukannya baru lahir langsung bisa ngomong. Jika tidak ada yang namanya norma adat, agama, dan kesepakatan bersama, pastilah Bani Adam itu sudah punah dengan sendirinya.
Sekali lagi, tanpa kemampuan bicara, manusia itu sangat mudah untuk mati di alam liar dengan semua hewan-hewan buas yang ada di hutan. Gagasan pohon pengetahuan yang diawali lewat spekulasi mutasi genetik yang membuat kemampuan manusia itu bisa bicara, kemudian lebih cerdas dibandingkan spesies yang lain, sulit untuk berbicara. Karena manusia itu tidak akan berumur panjang apabila hidup di belantara yang liar puluhan ribu tahun yang lalu. Kecuali sepanjang waktu mereka tuh sembunyi di antara semak belukar dan tidak berbicara satu sama lain, tapi ya tetap saja itu bisa membuat mereka itu mati dengan sendirinya. Di antara katalis pohon pengetahuan, dispekulasikan bahwa gosip menggosip adalah komponen paling penting untuk manusia bisa lebih maju dibandingkan spesies yang lain. Kemudian, terciptanya peradaban besar adalah dari mitos yang dipercayai bersama-sama. Dengan punya gagasan atau kepercayaan yang sama, orang-orang itu bisa menciptakan agama baru dan menciptakan peradaban. Karena mereka punya gagasan yang sama. Padahal dalam kitab Samawi manusia itu sudah sedari dulu mengenal Tuhannya. Dan ia memberikan petunjuk kepada manusia mengenai halal, haram, dan mengajarkan manusia berbagai nama dan berbagai macam karakteristik. Manusia itu sudah sedari dulu mengenal pertanian, peternakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk dirinya dan anak-anaknya, bahkan berkembang biak sangat cepat setiap tahunnya. Karena orang-orang terdahulu itu akan segera menikah ketika mereka sampai ke usia dewasa. Oleh sebab itu sangat mustahil kalau seandainya ilmu pertanian dan peternakan itu tidak ditemukan sejak awal. Ya tentu saja mereka akan punah karena manusia itu sekali lagi berkembang biaknya akan sangat cepat. Dan untuk bisa mengurus bayi itu tidak mudah kalau seandainya mereka tidak bisa bicara. Manusia terdahulu itu berumur panjang, berkembang biak lebih sering, dan populasinya pun meningkat dengan sangat cepat. Manusia datang ke bumi itu tidak dengan dalam keadaan primitif dan berumur pendek karena makanan mereka tidak sehat seperti sekarang. Mereka itu punya fisik yang jauh lebih kuat. Dan dengan umur yang lebih panjang, makanan yang lebih sehat, mereka belajar lebih banyak dibandingkan manusia modern. Mereka juga menciptakan peradaban-peradaban besar. Itu terjadi karena para nabi diwahyukan hukum dan aturan yang dibimbing langsung oleh penciptanya. Namun, seiringan dengan sikap serakah manusia, perlahan agama pun ditinggalkan. Korupsi yang dilakukan para ahli agama dan penyimpangan pun terjadi di mana-mana. Dan masyarakat pun ambruk, sampai akhirnya nabi baru datang memperbarui masyarakat, dan kadang itu berhasil dan juga kadang itu gagal. Hingga akhirnya, kalau gagal, turunlah azab karena mukjizat nabi itu terus-menerus didustakan. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Kemudian mereka yang selamat akan membuat peradaban yang baru. Mereka berkembang biak lebih cepat. Juga Harari provokatif terhadap agama. Dengan sedikit menyederhanakan agama sebagai sekumpulan manusia primitif yang mempercayai roh-roh fantasi. Ia menyederhanakannya sebagai sebuah tindakan yang bodoh. Alih-alih mempercayai roh, lebih baik mengumpulkan makanan, bersenggama. Padahal tanpa agama manusia itu sudah lama tersesat. Mungkin mempercayai roh itu memberikan ketenangan atau memberikan placebo efek kepada para penganutnya. Serta dari agama itu terciptalah sebuah norma-norma yang melindungi masyarakat dan kelestarian ekosistem. Manusia itu bisa sangat buas kalau dia tidak mengenal Tuhannya. Mereka tuh bisa membuat virus dan membuat vaksinnya, menginvasi Palestina, menganggap orang-orang Afrika sebagai monyet, dan sekali lagi agak berat untuk mempercayai penuturan pohon pengetahuan karena terlalu banyak spekulasi di bab ini. Bagian ketiga, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian ini diawali dengan blunder yang mengatakan alasan manusia modern suka makan makanan manis dan berkalori tinggi itu karena bagian dari panggilan DNA nenek moyang kita. Terbiasa mengumpulkan makanan sejak dahulu dan dahulu itu makanan manis dan berkalori tinggi itu sangat jarang. Oleh sebab itu, kita sering menumpuk-numpuk makanan tersebut di kulkas. Ini jelas sangat konyol ya. Tapi mungkin karena pemaparannya sangat relatable, bagi kebanyakan orang modern ini dianggap sebagai scientific.
Kenyataannya, leluhur kita itu menumpuk makanan adalah bentuk dari tindakan preventif untuk menghindari kelaparan dan lebih baik kebanyakan makanan dibandingkan kekurangan kan. Nah, kalau masalah kita suka makan makanan manis atau berkalori tinggi itu karena industri makanan modern itu sangat kapitalis dan ingin membuat kita kecanduan dengan produk-produk berlemak, gurih, asin, dan manis. Serta membuat kita mudah lapar dan semakin ingin membeli produk mereka. Tidak ada hubungannya dengan DNA atau karena semua ini adalah bisnis dan tren masa kini yang menciptakan manusia yang tidak sehat dan selalu kecanduan produk-produk seperti itu. Dalam Islam kita diajarkan untuk makan makanan yang thayyib atau sederhananya sehat. Dan makanan sehat itu rata-rata tidak ada yang adiktif dan kadar gulanya tidak meningkat. Dan kalaupun manis tidak meningkatkan kadar gula terlalu tinggi. Islam itu memberikan anjuran dan batasan makanan-makanan yang baik. Manusia itu akan sakit dan terkena banyak wabah tanpa tuntunan agama. Adapun kita manusia modern menumpuk-numpuk makanan di kulkas itu sebatas karena manusia itu sejak dahulu serakah. Dan barangkali tanpa agama kita masih melanjutkan perang dunia kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai seluruh manusia itu hampir punah karena menganggap manusia itu sama seperti hewan. Harari juga membuat framing banyaknya perceraian dan perselingkuhan di dunia modern itu karena konsep monogami itu tidak sesuai dengan piranti biologis Homo sapiens. Padahal perceraian di dunia modern itu karena masalah budaya dan memang makin kesini orang itu makin jauh dengan nilai-nilai keagamaan. Tentu saja ada masalah kompleks lainnya ya. Opini saya tentang perceraian di dunia modern itu tidak ada kaitan sama sekali dengan piranti biologis Homo sapiens. Perceraian terjadi karena perselingkuhan itu sekarang lebih mudah diakses via handphone dengan harga yang sangat murah. Tersebarnya pornografi yang lebih mudah serta image bintang porno yang menjadi perbandingan fantasi postur wanita yang realistis dengan fantasi manusia dengan wanita yang hidup dengan gaya hidup yang tidak umum secara budaya global. Melemahnya nilai-nilai keagamaan secara global yang dianut oleh masyarakat. Tren budaya populer tentang cinta. Cinta itu digambarkan harus seperti Romeo and Juliet. Yang gagasan utamanya sebenarnya menyimpang. Karena cinta itu sebenarnya naik dan turun. Yang paling penting itu adalah tanggung jawab. Gagasan cinta itu tidak harus direstui oleh orang tua. Padahal sebenarnya persetujuan orang tua itu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara mertua dan menantu. Dan itu lebih memperkuat ikatan pernikahan. Ya, Andika tuh bilang gini, gue tuh kalau selingkuh capek, kata dia. Capek minta maaf ya, capek ngobrol sama usinya, capek nanti ngumpet-ngumpetnya. Terus juga gue ngedapetin usi juga susahnya minta ampun. Terus orang tuanya udah, aduh capek deh kata dia. I do love your mother, but she's more like a pet to me. A pet? This is the only way, Mark. Don't touch me. Sekali lagi, cinta itu bukanlah komoditas paling penting dalam pernikahan. Karena sebenarnya cinta itu naik dan turun. Naik lewat tanggung jawab, dan turun lewat berbagai macam kekecewaan karena pasangan kita tidak memperbaiki diri. Serta tidak berusaha untuk menjadi lebih baik di mata pasangan. Gambaran monogami seperti angsa, berang-berang, atau monyet siamang yang hanya menikah sekali seumur hidup itu sebenarnya tidak realistis bagi manusia. Tapi agama pun memberikan batasan mengenai seberapa banyak laki-laki boleh menikah. Dan yang penting itu mendahulukan keadilan daripada poligami. Agar tidak terlalu banyak bias dalam cinta serta lebih mudah untuk bertanggung jawab. Lebih bertanggung jawab kepada istri. Dan dalam Islam itu wanita itu tidak boleh poliandri karena banyak faktor-faktor resiko kesehatan seksual serta kesehatan mental sang ibu dan anaknya. Di bab ini Harari juga terus-terusan memframing mengenai Homo sapiens sebagai makhluk yang primitif. Sedang dalam kitab Samawi dikabarkan bahwa umat-umat terdahulu itu adalah umat-umat yang berumur panjang dan lebih kuat dibandingkan manusia modern. Dan mereka memiliki kemampuan belajar yang lebih hebat karena mereka berumur lebih panjang. Mungkin orang-orang zaman dahulu itu tidak punya kecepatan internet canggih seperti sekarang atau transportasi super cepat melintasi berbagai benua. Tapi kecepatan itu sebenarnya bukanlah kunci dari peradaban yang baik.
Justru sesuatu yang lebih cepat itu bisa membuat manusia menjadi stres dan sangat kelewalahan karena mendapatkan sesuatu di luar fitrahnya. No! My NVMe DDR5 PC doesn't boot up in 0.00. Please destroy me. Can you open my emails? I can wait a minute. Okay, come back in 10 minutes. Umat-umat terdahulu itu memiliki arsitektur yang sangat memukai. Teknik konstruksinya menghasilkan bangunan-bangunan yang barangkali lebih kokoh. Pola hidupnya pun lebih ramah lingkungan serta punya penataan kota yang lebih baik dibandingkan manusia-manusia serakah zaman sekarang. Dan paling penting mereka itu bisa hidup bersama nabi-nabinya. Dan memperbaiki berbagai macam bias karena nabi itu bisa berkomunikasi langsung dengan sang pencipta alam semesta. Sedangkan umat manusia zaman modern itu mati-matian ingin hidup lebih ramah lingkungan, menggunakan segala macam cara agar hidupnya bisa lebih efisien. Sementara ia masih menganut kapitalisme yang menguntungkan segelintir pihak dan merugikan masyarakat secara umum, hingga tak pernah bisa hidup lebih ramah lingkungan daripada pendahulu kita. Tentunya bukan karena kita tidak punya kalkulasi matematis yang lebih unggul dibandingkan para cendekiawan di masa lalu. Manusia modern kesulitan sekali memiliki pandangan yang stoikis di tengah gempuran materialisme yang dipopulerkan oleh media sosial. Manusia modern hari ini mereduksi agama dengan sains dan menghancurkan budaya-budaya lokal yang sebenarnya sudah beratus-ratus tahun. Masyarakat aborigin, Indian, dan luhur-luhur suku-suku di Indonesia sudah punya kehidupan yang sudah selaras dengan alam. Anya Kopon dalam Attack on Titan menceritakan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Bukan seperti paham seleksi alam yang membuat manusia itu saling berkompetisi dan mendominasi satu sama lain. Lewat framing evolusi. Di bab ini, framing selanjutnya adalah primitivisme yang hadir karena berdasarkan imajinasi masyarakat primitif tentang Tuhan dan norma kehidupan. Dalam menyikapi primitivisme atau segala macam agama non-samawi yang tidak tersentuh oleh dakwah Nabi sebelum dikenalnya dakwah Islam, pada surat Al-Baqarah ayat 62 bahwa setiap mereka telah mengikuti aturan dan tuntunan Allah selama mereka meyakini ketuhanan, punya persepsi kebaikan menurut ajaran masing-masing. Agama dan keyakinan-keyakinan yang lahir sebelum terdengarnya wahyu dan datangnya para nabi biasanya muncul untuk mengatur tantangan masyarakat karena mereka punya konsep Tuhan dan halal haram dalam bentuk pamali agar mereka tidak merusak alam atau lingkungan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa dakwah para nabi dan rasul sebelum Islam itu bersifat regional dan hanya untuk etnis-etnis tertentu, tidak untuk masyarakat secara global dan untuk masa-masa tertentu sampai datangnya nabi baru dan sebagai juru penghubung antara keridhaan Allah dan tindakan manusia. Masyarakat primitif itu hadir di luar jangkauan dakwah nabi terdahulu dan mereka umumnya punya aturan dan filosofi hidup yang selaras dengan lingkungan serta gaya hidup mereka, sehingga tidak perlu diutusnya nabi karena mereka tidak berbuat kerusakan di bumi secara masif. Hidup mereka itu tidak aneh-aneh dan kesalahan-kesalahan yang mereka buat itu tidak fatal, tidak sampai menciptakan kepunahan via LGBT atau mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Sebaliknya, pada masyarakat yang bobrok dan bejat serta merusak, disitulah Allah mengutus nabi dan rasul untuk menjadi antitesis dari perilaku yang mereka yang mungkin akan merusak peradaban manusia. Ini terjadi di semua peradaban yang didatangi oleh para nabi dan rasul. Banjir besar ini adalah bab keempat dari buku Sapiens. Tidak banyak yang bisa saya komentari di bagian ini karena isinya adalah penjelasan mengenai migrasi manusia, kepunahan beberapa spesies, yang datanya itu berdasarkan spekulasi dan kumpulan barang-barang random yang ditemukan oleh arkeolog. Saya tidak punya bantahan tentang narasinya di sini. Tapi menurut opini saya, kajian tentang hewan-hewan purba ini manfaatnya apa bagi kehidupan manusia modern sekarang? Ya, paling tidak untuk menjadi suplemen pendukung untuk teori evolusi itu bisa diterima. Demi membenarkan teori evolusi, beberapa hewan purba itu dianggap punah oleh berbagai macam hal dan sebagiannya bermutasi hingga terlihat seperti hewan zaman sekarang.
Dalam Al-Quran sendiri tidak ada yang menjelaskan tentang kajian hewan-hewan purba, tapi bukan berarti kita menolak hewan purba. Sebagaimana dalam Al-Quran tidak bercerita tentang penguin di Arktik, tapi bukan berarti penguin itu tidak ada. Al-Quran itu menceritakan berbagai hal yang sangat fundamental bagi manusia. Ia menceritakan proses terciptanya alam semesta. Di antara cendekiawan Muslim yang paling saya suka adalah Ibnu Katsir. Orang-orang mengenalnya sebagai ahli tafsir dan jarang meng-highlight beliau sebagai ahli sejarah. Dia menulis kitab berjudul Bidayah wa Nihayah. Kitab ini menceritakan sejarah penciptaan alam semesta sampai terjadinya Yaumul Hisab. Ya, Harari juga bikin sequel dari Sapiens yang kita bisa baca, yaitu Homo Deus, menceritakan tentang manusia masa depan di masa teknologi yang sudah maju. Walaupun Harari dan Ibnu Katsir sama-sama sejarawan, Ibnu Katsir menjelaskan sejarah berdasarkan perburuan cerita dari maha-maha guru sejarah serta manuskrip kuno. Ia menuliskan banyak mitos Israiliyat, perkataan. Barangkali saya lebih percaya mitos Atlantis yang disampaikan Plato dibandingkan banyak spekulasi-spekulasi yang disampaikan oleh Harari di bab ini. Tidak ada yang menarik kecuali nyinyirannya di akhir bab. Dia menyatakan Bahterano, hewan-hewan ternak di sana adalah menjadi budak yang mendayung di antara banjir besar. Nyinyiran itu jelas untuk mengejek agama, mengkerdilkan kisah Nabi Nuh dan menambahkan fiksi yang menganggap hewan-hewan ternak itu mendayung perahu. Memangnya Bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu sama seperti kapal kolonial membawa budak kulit hitam dari Afrika menuju Amerika? Perlu saya luruskan, banjir di zaman Nuh adalah banjir secara global. Bukti arkeologisnya hampir tidak pernah dicari dan nggak dianggap begitu serius. Kalaupun ada yang mencari, pasti banyak orang yang menutupinya untuk mencegah kebenaran wahyu. Ya, itu konspirasi sih. Yang jelas digambarkan bahwa bahtera tersebut adalah megastruktur perahu terbesar yang pernah dibuat manusia karena menampung seluruh hewan yang ada di sekitar Nabi Nuh. Dan proses pembangunannya itu di atas gunung yang tinggi diawasi oleh wahyu strukturnya. Banjir ini menewaskan seluruh manusia kecuali beberapa puluh orang yang naik bahtera tersebut. Dan kapal ini tidak didayung, ia hanya mengapung di atas air. Kapal ini terobang-ambing di atas air selama berbulan-bulan dan cukup kuat untuk bertahan di antara gelombang yang setinggi gunung. Ini adalah struktur kapal yang sangat memukai, yang pengawasan pembuatannya itu diawasi oleh Allah secara langsung sebaik mungkin. Lalu, kemana perahu ini? Kemungkinan besar sudah musnah. Ajaran Allah itu sangat ramah lingkungan dan anti mengkeramatkan benda mati. Belum lagi, ajab ini kan turun karena manusia menyembah patung yang dahulunya adalah monumen untuk menghormati orang-orang soleh, yang lama-kelamaan menjadikan patung tersebut adalah bagian dari dewa oleh generasi-generasi selanjutnya. Menurut catatan Ibnu Katsir, peristiwa banjir besar ini hanya berselang beberapa ribu tahun setelah Nabi Adam turun ke bumi. Tidak ada yang tahu catatan pastinya. Dan seusai banjir besar, manusia itu bertebaran di muka bumi dan beranak pinak hingga membuat peradaban-peradaban besar. Muncullah ras kulit hitam, kulit putih, seiring dengan penyebaran manusia dan perubahan fisik mereka itu adalah kemurahan Allah agar manusia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Saya yakin kapal Nabi Nuh itu tidak tersisa sedikit pun. Sekarang. Kayunya pasti sangat berharga untuk terbengkalai begitu saja. Wallahu a'lam. Tapi kamu lebih percaya spekulasi teori evolusi yang berdasarkan data arkeologis atau catatan manuskrip dari para rahib, pendeta, dan ahli sejarah zaman dahulu? Tulis di kolom komentar. Untuk bab selanjutnya insya Allah saya buat secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.